Selamat malam Live School. Gimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Harapan begitu ya. Jadi gimana kawan-kawan? Sudah baca belum bab 12 ini? Sudah. Pak Tommy sudah baca? Sudah lah cuy. Itu dia. Nah, boleh dibaca judulnya Pak Tommy? Obsesi luar biasa menciptakan masa depan gemilang. Oke kawan-kawan. Apa maksudnya? Kita harus berobsesi luar biasa untuk menciptakan di masa yang akan datang itu cerah dan gemilang. Itu dia. Itu judulnya, maksudnya apa? Itu judulnya. Beda Ki. Hah? Beda. Kok cuma tambah belakangnya loh? Iya, itu aja. Obsesi itu apa? Obsesi itu kayak kita harus bersemangat lah gitu kan. Gitu lah. Menurut saya ya, judul obsesi ini kalau saya telaah ya di kamus besar itu, dia suatu ya hal yang kita betul-betul pinginkan. Misalnya mungkin kalimat ini contoh gini, saya obsesi banget untuk mencapai kesuksesan ini gitu, atau saya obsesi banget untuk mendapatkan cewek ini. Gimana Pak Tony? Betul itu kata-kata obsesi itu menurut Bapak? Bener Pak Michael. Ya, kalau kita sudah betul-betul proses suatu keinginan, itu akan menciptakan kita ada suatu pemicu yang menciptakan masa depan yang gemilang gitu. Nah, tapi sayangnya, walaupun kita udah punya obsesi kan, kebanyakan orang tidak melakukannya gitu. Punya keinginan, tapi tidak melakukannya. Orang-orang cuma beranggapan, wah saya pingin punya mobil, tapi kurang gitu. Kenapa? Karena di halaman 435 di sini ya, di paragraf yang terakhir, banyak orang yang mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Alasannya kenapa? Alasan mereka tidak memiliki pendorong yang hanya dapat diberikan oleh masa depan yang gemilang. Nah, berarti suatu hal yang mereka inginkan itu kurang gitu. Impian mereka itu kurang membuat mereka tuh semangat untuk mencapainya gitu. Jadi di bab ini kita disuruh bermimpi. Bermimpi yang ekstrim yang membuat kita semangat gitu untuk mencapainya. Di halaman 437 gitu kan, di paling terakhir, ketahuilah bahwa satu-satunya yang membatasi apa yang dapat Anda miliki dalam hidup adalah ukuran dari imajinasi Anda dan tingkat komitmen untuk mewujudkannya. Sekarang dari kalimat ini aja itu sudah kurang lebih menggambarkan besar bab ini gitu. Ketahuilah bahwa salah satunya yang membatasi apa yang dapat Anda miliki dalam hidup adalah ukuran dari imajinasi Anda. Berarti seberapa besar keinginan kita itu sebagai pendorong kita untuk mencapainya gitu. Dan tingkat komitmennya. Mau nggak kita berkorban mengerjakannya untuk mencapai mimpi yang kita inginkan? Gimana menurut pandangan Pak Tony? Pas yang ini? Lanjut Pak. Oke. Lanjut aja. Mungkin Pak Tommy ada mau ditambahkan Pak Iya. Tommy? Ya, saya nggak ada. Baik, saya lanjut ya. Di halaman 437 yang cita-cita besar menghasilkan motivasi yang besar. Sebagian orang kadang selalu bilang malas, ya kan? Sebenarnya dalam mengejar cita-cita kita tuh bukan malas, tapi hanya memiliki cita-cita yang lemah. Jadi cita-cita yang lemah itu kurang memotivasi kita untuk melakukannya. Beda ceritanya kalau kita memiliki cita-cita yang besar, maka akan menghasilkan motivasi yang besar. Motivasi yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu di halaman 438 di paragraf yang kedua ya. Pada umumnya cita-cita sebagian besar orang adalah membayar tagihan, menumpuk mereka, menyelamatkan diri, bertahan hidup dan menjalani hari dengan baik. Singkatnya, mereka terjebak dalam perangkap menjalani hidup, bukannya merancang hidup. Jadi kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang kita jalani karena kita terjebak dalam perangkap hutang gitu. Tiap bulan harus membayar tagihan, harus kerja gitu kan. Bukannya merancang gimana untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya setuju tuh Pak, karena kalau kita ibaratnya cuman
Apa bedanya menjalani hidup sama merancang hidup? Pak Chan mau tanya ke kami atau ke kami semua? Dengan siapa yang ngerti? Silakan Pak Tommy. Iya. Ini gampang aja nih. Iya. Boleh dibantu Pak Tommy. Nggak baca dari kata-kata saya adalah sedikit ceritakan. Menjalani hidup dan merancang hidup kan. Kalau menjalani hidup kita cukup menjalani saja. Semuanya kita jalani lakukan. Tapi kalau merancang hidup kita memikirnya ke depannya gimana. Kita mempunyai suatu target. Gimana kita harus mencapainya. Hari ini saya mau tujuan saya apa gitu. Jadi jelas. Kalau menjalani hidup ya. Kalau menjalani hidup ya hari besok ngapa nggak tahu. Jalan aja hari demi hari lewat, tahun demi tahun lewat. Woi. Hidup hanya untuk meninggal ya Pak Tommy. Hah? Hidup hanya untuk meninggal lah bahasa kasarnya gitu ya. Itulah dia. Semoga Pak Tommy tidak seperti itu ya. Iya. Hmm. Pak Tommy saya lihat udah merancang hidup lah. Oke, lanjut. Mungkin Pak Michael. Oke. Cita-cita membawa Anda keluar dari keterbatasan Anda menuju sebuah dunia yang berisi kekuatan tak terbatas. Nah, Pak Tony sendiri punya nggak cita-cita gitu? Kalau dipertanyakan, Pasti ada lah Pak Michael. contoh cita-cita jangka dekat inilah Pak Tony. Pak Tony. Kalau mau diceritain terlalu banyak Pak Michael. Tapi ada lah setidaknya gitu ya. Iya. Nah, saat pertama kali kita menetapkan cita-cita besar, cita-cita tersebut mungkin tampaknya mustahil untuk diraih. Nah, dulu saya punya cita-cita tuh pingin mobil HR-V gitu. Waduh, kayaknya susah kali diraih mobil HR-V ini ya. Harganya 500 juta gitu. Kapan saya punya uang 500 juta nih? Jadi pekerja 10 tahun pun belum tentu bisa dapat. Kapan mau harga 500 juta? Waktu itu saya nengok dari 2 tahun lalu 500 juta Pak. Ya itu yang limited edition Iya. Pak. yang mungkin. Sekarang udah 400-an lah. Tapi kalau kata buku nih kan, namun kunci paling penting dalam penetapan cita-cita adalah menemukan cita-cita yang cukup besar sehingga mengilhami Anda sesuatu yang akan membuat Anda mengeluarkan kekuatan Anda. Nah, kalau memang betul HRV ini cita-cita yang saya betul-betul inginkan, seharusnya itu betul-betul membuat saya semangat. Wah, bukan pemikiran saya yang dulu. Berarti, wah, 400 juta, kayak mana cara saya ngejarnya? Mulai berpikir, otak ini diajak untuk latihan, untuk berpikir cara mendapatkan uang sebanyak itu, dan akhirnya mencapai mobil yang saya inginkan gitu. Nah, cara yang biasanya saya gunakan untuk mengetahui apakah saya telah menetapkan cita-cita yang benar adalah saat cita-cita tersebut tampaknya mustahil, tetapi pada saat yang sama memberi saya perasaan sangat senang hanya memikirkan kemungkinan untuk meraihnya. Nah, kemarin saya telah lagi, betul nggak HRV ini sesuatu yang membuat saya tuh termotivasi. Setelah saya pikirkan kan, ternyata betul HRV ini yang betul-betul saya inginkan. Makanya saya bekerja lebih giat lagi agar mencapainya gitu. Untuk benar-benar menemukan ilham tersebut dan meraih cita-cita mustahil tersebut, kita harus menyingkirkan keyakinan kita mengenai apa yang dapat kita raih. Nah, di halaman 440 di kata Donald Curtis itu, kita menjadi seperti sekarang karena kita membayangkannya lebih dulu. Nah, berarti kalau dulu kan saya membayangkan kalau saya itu tercemar gitu, ya inilah jadinya saya gitu. Tapi kalau sekarang saya gambarkan saya ini orang dapat mencapai mobil HRV itu. Makanya saya lebih terpacu lagi, lebih semangat dalam menjalani hidup itu. Nah, kalau di kata-kata tebal di halaman 440 di paragraf terakhirnya, menetapkan cita-cita adalah langkah pertama untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saat kita betul-betul punya keinginan gitu kan, pasti kita akan mencapainya gitu. Contohnya Elon Musk, seperti sering Pak Acen bilang mau pergi ke bulan gitu ya. Ya contohnya terlalu gitu. Dulu Elon Musk juga bercita-cita punya mobil listrik gitu, padahal orang lain belum buatnya. Akhirnya dia berhasil gitu. Dasar dari semua keberhasilan dalam hidup. Nah, di halaman 441 satu kalimat sebelum paragraf terakhir itu yang di atasnya ya, gambaran cita-cita Anda adalah rencana utama untuk memandu semua pikiran Anda. Berarti kalau kita udah punya cita-cita yang betul ya, yang betul-betul kita inginkan dan termotivasi, berarti itu memandu kita untuk gimana cara kita mencapainya.
Oke, bisa dilanjut Pak Tony. Baik, lanjut. Yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini sih menurut saya kata kuncinya yaitu kita harus memimpikannya dengan jelas. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Contohnya mungkin dulu gak pernah terpikir keluar angkasa gimana caranya, ya kan? Lalu seseorang itu merasa dulu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dia membikinnya dengan jelas gitu. Mau keluar angkasa, oke. Apa yang harus kita siapkan? Roket, oke kan? Roket gimana biar kita rancang bisa terbang keluar angkasa. Terus kadar oksigennya, gravitasinya gimana di dalam tuh kan? Memimpikannya dengan jelas gitu, ha. Baru itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti sekarang sudah ada gitu kan. Lanjut Pak Michael. Terus mengapa tidak semua menetapkan cita-cita gitu? Mungkin orang pada bingung gitu. Ya saya punya cita-cita ini, tapi kenapa tidak dapat dilakukannya? Kalau kata buku ini kan, sekarang mungkin Anda berpikir, ya ini semua kedengaran sangat membangkitkan semangat, tetapi hanya menetapkan menetapkan cita-cita saja tidak akan mewujudkannya. Berarti kita jadi orang yang sudah menetapkan cita-cita, kita harus melakukannya gitu. Kebanyakan orang kan tetapkan cita-cita gitu. Oh iya saya cuma mau ini, tapi tidak pergi melakukannya gitu. Nah, semua penetapan cita-cita harus cepatnya dilanjutkan dengan pengembangan rencana serta tindakan besar dan terus-menerus untuk mewujudkannya. Berarti kita saat sudah punya cita-cita yang besar, kita tuh harus membuat rencananya itu dengan matang gitu untuk mencapainya. Anda telah memiliki kekuatan untuk bertindak ini. Jika Anda belum dapat bertindak, maka itu hanya karena Anda telah gagal menetapkan cita-cita yang membuat Anda bersemangat. Berarti kalau misalnya kita belum melakukannya sampai sekarang, berarti cita-cita kita itu kurang memotivasi kita. Kita perlu lagi selidiki, betul nggak motivasi kita ini cita-cita yang kita inginkan tuh betul-betul memotivasi kita, betul-betul yang kita inginkan. Nah, bisa dilanjut Pak Tony. Oke, next kita ke halaman 444 ya. Kemarin, hari ini, dan esok. Dari sini kita bisa lihat ya, ada ini tabel-tabel ya. Di sini ada contohnya kayak yang kemarin mungkin 5 tahun lalu, ya kan? Hari ini dan esok mungkin 5 tahun ke depan. Di sana ada kolom nilai dan kalimat. Di sini kita disuruh memberi nilai terhadap contohnya tubuh kita 5 tahun lalu bagaimana gitu kan, kasih nilai berapa, contohnya 5 tahun lalu badan kita gendut gitu kan, mungkin kasih nilai 2. Sekarang mungkin sudah lebih kurus ya kan, 5 ya. Berarti ini tujuan sih untuk memprospek kita ke depannya gitu. Contohnya mau badan yang ideal dan bagus kan. Maksudnya dengan ada tabel nih, ini bisa memotivasi kita gitu. Motivasi kita mungkin 5 tahun lagi kita ingin memiliki tubuh seperti apa gitu. Si nilai dan kalimat keterangannya gitu. Mungkin Pak Tony kita bisa juga kayak gini ya. Kalau misalnya tubuh saya sekarang gitu kan, mungkin tubuh saya sekarang ini saya kasih lah nilai 4. Kata kalimatnya karena saya pendek, saya agak gemuk gitu. Mungkin untuk 1 bulan kemudian saya bisa buat juga tabelinnya. Saya pinginnya seperti apa gitu ya. Ya bisa. Ini waktunya bukan harus 5 tahun, tapi ini mungkin untuk prospek kita aja. Tapi contohnya kok tubuh gitu kan, pendek, nilai 3 gitu kan. Ya bulan depan tetap 3. Iya juga sih Pak Tony. Itu dia bisa berubah Pak Michael. Maksudnya mungkin kalau untuk gemuk gitu ya. Iya. Nah, kalau gemuk saya pingin kurus gitu ya. Iya. Kalau pendek susah. Mungkin kalau untuk hubungan bisa juga ya Pak Tony ya. Ya bisa. Nah. Untuk memelihara hubungan gitu kan, kayak Pak Awi sekarang kan, Iya. 10 gitu kan, 2 bulan lagi 0 putus gitu kan. Wah Pak Tommy ketawanya ini. Jadi ini bagus sih, maksudnya untuk review kita. Oh, kedepannya SK dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kedepannya mau gimana gitu untuk reviewnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Soalnya tadi kami terus yang berbicara ya. Pak,
Ada yang ngerti? Soalnya kalian nggak nanya kami gimana ngomong. Oh iya. Karena kalau Pak Ajun kan Mungkin bisa interupsi. ada yang mau gitu. ditambahkan di ini kemarin, hari ini, dan esok? Iya lah. Ada yang mau Alfred ngerti, Fred? Seperti tidak ada karena kurang penting Iya. kayaknya. Oke, lanjut Pak Oke, Michael. Saya lanjutkan ya. Nah, pedoman untuk meraih cita-cita. Nah, Pak Tony, saya ingin bertanya nih. Saya kadang udah punya cita-cita nih. Cuman kenapa saya kurang mau melakukannya gitu, atau kurang ada hasil? Apakah karena saya tidak berkomitmen gitu? Coba yang Pak Michael, jangan saya terus Pak Michael. Oh iya. Mungkin kalau kata buku ini kan, saat Anda menetapkan sebuah cita-cita, Anda telah berkomitmen pada Chani. Anda telah mengetahui pentingnya bagi manusia untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan tiada akhir. Berarti intinya untuk kita betul mau mencapai cita-cita kita tuh, kita perlu Chani. Ada yang masih ingat kepanjangan Chani? Pak Richard mungkin bisa membantu. Apa tuh Candi Pak? Never ending improvement. Lebih keras lagi Pak Richard. Consistent and never ending improvement. Ya, itu betul sekali kata Pak Richard. Intinya kalau untuk meraih cita-cita, kita harus konstan dan terus memperbaiki diri kita untuk mencapai impian yang kita inginkan gitu. And never ending improvement. Berarti tiada akhir kita terus mengasah diri kita. Nah, tapi kebanyakan orang kan, kadang mereka dalam proses mencapai cita-cita mereka itu, mereka stres gitu. Mereka kebanyakan menyerah. Mungkin bukan hanya saya gitu, ada juga orang-orang lain yang merasakan pasti menyerah gitu. Kalau di buku ini tertuliskan, ada kekuatan di balik ketidakpuasan dan perasaan nyaman yang bersifat sementara. Inilah sejenis kepedihan yang Anda inginkan dalam hidup Anda, dan sejenis kepedihan dengan cepat Anda ubah menjadi tindakan baru yang positif. Nah, tindakan-tindakan kepedihan ini misalnya kalau saya tidak berubah gitu kan, saya gagal di sini, saya ingin betul-betul menciptakan yang menjadi nyata, yang betul-betul saya inginkan gitu. Nah, banyak orang yang mencoba untuk menghindari tekanan, padahal tidak adanya ketegangan atau tekanan biasa menciptakan kebosanan dan pengalaman hidup yang tidak bersemangat yang dikeluhkan oleh banyak sekali orang. Nah, terkadang kita berpikir kan, mungkin hidup kaya gitu kan, itu sudah enak gitu. Tapi sebagian orang yang udah kaya sekalipun gitu, merasa hidupnya hampa gitu. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi tujuan yang mau dicapainya gitu. Sedangkan sebagian orang gitu kan, yang masih belum punya apa-apa gitu, mereka lebih terpacu gitu. Walaupun mereka gagal sekarang gitu kan, mereka terus berusaha lagi gitu. Kepedihan-kepedihan itu membuat mereka maju. Inilah kepedihan-kepedihan yang saya maksudkan tadi itu. Membuatkan, oh, saya gagal di sini, tapi besok pasti saya berhasil gitu. Lebih bersemangat lagi. Cuman coba kalau misalnya ceritanya gini jadinya. Saya melakukan ini berhasil, ya nggak ada kepuasan, nggak ada rasa sesuatu yang membuat saya bangga gitu. Toh saya lakukan ini langsung berhasil gitu. Gak ada rintangan yang membuat saya terpacu untuk melakukannya. Makanya itu kita perlu terus Chani. Kalau di halaman 448 di paragraf kedua itu, setelah titik ya, gunakanlah stres saja digunakan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Dalam kurungnya eustress, untuk mendorong Anda ke arah yang Anda inginkan, karena dapat menghasilkan perubahan sangat besar dalam diri Anda. Saat kita menggunakan stres kita ke arah yang positif, kita tuh sebenarnya lebih membuat terpacu gitu untuk mencapainya. Dengan belajar menggunakan tekanan dan menjadikannya teman, bukannya musuh Anda, maka Anda dapat benar-benar mengasahnya menjadi alat yang membantu Anda menjalani hidup dengan penuh semangat. Lagi pula, kita harus mengingat bahwa kita sendirilah yang membuat diri kita stres. Jadi marilah kita melakukannya dengan cerdas. Ada yang rancu dalam pembahasan yang subbab ini? Ada yang ingin bertanya? Saya rasa cukup jelas untuk yang subbab ini ya. Ini saya ada mau nambahin dikit ya. Mungkin di yang subbab ini yang paling penting nih menurut saya ya, menggunakan tekanan dan menjadikannya teman, bukan musuh. Karena kebanyakan orang ya selalu menjadikan tekanan itu sebagai musuh. Makanya banyak orang depresi, gila dan lain-lain. Padahal sebenarnya stres dan tekanan itu kita sendiri yang menciptakannya. Harusnya kita bisa membuat tekanan itu jadi semangat kita gitu. Nah, contohnya punya target mau mobil Civic gitu kan. Jadi gunakan tekanan itu
keinginan kita, menjadi semangat kita gitu. Bukan jadi stres, aduh gimana cara mendapatkannya gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau stres itu berarti karena saya tercemar gitu ya, Iya. Pak Tony. Makanya saya ikut-ikut orang gitu kan stres, orang lain juga stres waktu gagal, makanya hancurlah saya jadinya. Iya, nampak Pak Michael. Oke, bisa dilanjut Pak Tony. Oke, Mato ada mau menambahkan lagi atau kurang jelas? Saya mau tambahkan sedikit. Ya. Kebanyakan kalau misalnya orang mengalami masalah itu yang dihilangkannya itu bukan masalahnya, tapi stresnya. Gitu. Masalahnya tetap ada. Contohnya kayak lari ke obat-obatan atau berfoya-foya gitu kan. Yang dihilang itu adalah stresnya, bukan masalahnya. Ya, kenapa begitu? Karena itu yang menyiksa kita. Karena dia kata terhadap stres itu, Ya, karena jadi orang hilangkan stresnya dulu. ya Tapi intinya. dia kata bebannya itu, Mau menghindari kepedihan gitu. ya itulah yang tadi Pak Tony bilang itu salah kayak gitu. Kita harus siap sedia stres yang banyak kalau masuk saja. Ya, yang Pak Tony bilang itu benar sekali, banyak orang yang kayak gitu. Itu memang harus stres ya Pak ya. Ya. Tapi ya seperti Pak Tony bilang lah, walaupun ini stres, orang yang sukses dia nggak akan ini suatu hal stres gitu. Ya, dia akan itu suatu apa? Tantangan. Suatu tantangan, Ya. semangat. Ya, tantangan. Kekuatan ya Pak. Dan Pak Tirga bilang itu orang itu anggap itu suatu masalah, makanya dia mau pakai cara lain menghilangkan masalah itu. Saya mau nambah dikit nih. Boleh Pak Andi. Tadi kan kita udah ngomong soal merancang hidup dan menjalani hidup. Berarti yang bagus itu merancang hidup bukan menjalani hidup. Betul. Tapi apakah menurut Pak Michael dan Pak Tony ini ada hubungannya yang barusan kita bahas ini? Gimana? Yang mana? Yang gunakan stres ini? Kalau orang yang menjalani hidup lebih cenderung mana? Menggunakan distress atau eustress? Ada hubungannya nggak? Menurut saya sedikit ada waktu saya baca itu ya. Mereka mungkin stres ya, mereka pasrah kira Pak Andi gitu. Kalau menurut tanggapan saya gitu ya. Mereka lebih menggunakan di mana ini? Berarti di stres gitu ya. Menggunakan distress. Iya. Kebanyakan orang. Wah, menurut saya gitu Kalau ya. dari pengalaman pribadi saya, kebanyakan orang yang menjalani hidup itu kan lebih reaktif. Iya. Jadi sedikit tekanan mereka langsung merasa itu ya sebuah yang nggak positif gitu. Oh ya sudah dimarahi bos ya, sudah. kayak gini. Karena dia tidak merancang. Padahal kalau menurut seperti bab sebelumnya yang kita pelajari bab 11 bahwa itu adalah sinyal untuk bertindak ya kan. Ya betul. Iya, betul. Mungkin kayak contohnya untuk apa saya ngerjakan nih, saya aja digaji cuma segini gitu ya. Ya, itu kayak kita motor gitu kan. Itu apa kerja berlebihan digaji cuma segini. Ya itu saja mungkin. Oke, lanjut. Yang gagal meraih cita-cita Anda dapat berarti meraih cita-cita sejati Anda. Untuk subbab ini sebenarnya cukup berat ya untuk menjelaskannya karena cukup dalam. Apa penjelasannya hanya contoh dari kehidupan Anthony ya. Saya coba jelasin lah dikit ya. Inti yang saya dapat ya, dalam kita mengejar cita-cita, kalau misalnya gagal kan, gimana jelasin ya? Mungkin saya bisa sedikit ya Pak Tony. Kalau saya baca ini ya, saya merasa sebenarnya bukan cita-cita itu yang jadi titik poinnya gitu, tapi perasaan kebahagiaan yang kita rasakan itu yang jadi titik akhirnya. Ya, Sekarang gini lah contohnya, saya punya HRV. Apakah itu udah, oh ya udah punya RV, tapi kan sebenarnya kesenangan itu yang kita cari itu. Nah, menurut saya gitu, ada makna di balik cita-cita yang sebenarnya kita inginkan itu. Gitu. Orang pada akhirnya kenapa memiliki cita-cita? Karena ujung-ujungnya pasti ingin merasakan kebahagiaan dengan standar mereka gitu. Ada orang yang punya 50 juta aja udah senang, gitu kan? Saya punya 50 juta, tapi ada orang yang punya 100 juta pun nggak senang, gitu. Mereka punya cita-cita yang kalau saya punya 1 miliar baru saya berapa merasa senang. Mungkin itu yang saya tangkap gitu ya. Walaupun dari subjudulnya agak membelok gitu. di halaman 453 yang di bold yang paragraf terakhir itu kan, mungkin bisa sedikit jelaskan. Yang terpenting bukan hanya meraih cita-cita, tetapi kualitas hidup yang Anda rasakan saat Anda meraih cita-cita tersebut. Berarti maksudnya itu
walaupun kita sudah meraih cita-cita yang kita inginkan, tapi kalau kita nggak merasakan kualitas hidup senang bahagia itu nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau misalnya contohnya kita mau mobil HR-V cita-citanya, rupanya dapatnya Avanza, tapi apabila pada saat kita mendapatkan mobil Avanza tuh kita tetap merasa senang, terus meningkatkan kualitas hidup kita, pokoknya bahagia itu kan, itu nggak masalah gitu, karena poin terpentingnya di sana gitu. Arti kesenangan itu ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Chan. Ya saya tambahin sedikit kan. Berarti kan gini, kita kalau udah gagal sesuatu itu kan kita stres itu kita nggak bisa terlewati. Jika kita sudah sukses itu, yang kualitas hidup yang kita rasakan meraih cita-cita, berarti itu tandanya kita selain nikmati wujud dari barang yang kita cita-citakan, kita ada perasaan bangga tersendiri bahwa orang lain dulu nggak bisa selesaikan ini, saya bisa selesaikan gitu. Kebahagiaan itu berarti ya, Mas? Ya, perasaan kebahagiaan di dalam hati kita itu, kebanggaannya itu. Contohnya Pak Tommy lah, dulu standarmu begini, sekarang standarmu begini. Selain uang didapat itu, ada yang merasa jauh lebih bangga. Iya, iya. Mungkin dia merasakan cinta kesenangan ya. Ngomong apa Pak Tommy? Ya, gimana tadi Pak Chan? Iya, tapi nggak ngerti. Iya, iya. Panca-panca. Oh iya, siap. Tolong Pak Richard jelasin ke dia, Pak Richard. Mungkin Pak Tommy kami minum. Kasih minum. Jadi apa Pak Richard? Mohon digas balik ya. Digas balik. Udah dijelaskan Pak Tony sama Pak Suwadi. Yang terpenting bukan hanya meraih cita-cita, tapi kualitas hidup yang Anda rasakan saat Anda meraih cita-cita tersebut. Misalnya kalau dengan Pak Tony penjualannya satu hari mencapai target 100 juta. Tapi kalau Pak Tommy tidak merasa senang, apakah hari itu berarti bagi Pak Tommy? Tentunya tidak kan? Nah, cuma kalau meraih cita-cita itu, tapi kualitas hidup yang Pak Tommy rasakan itu merasa senang atau gemilang itu, tentunya 100 juta itu menjadi worth it untuk perjuangannya selama ini. Bisa dimengerti yang di mana? Ngerti sih. Oh, ngerti. Siap Pak Tommy. Jadi gimana Pak Tommy? Ya benar lah. Ya benarnya seperti apa Pak Tommy? Minggu depan nggak hadir kayak gini. Kalau kami berdua yang bawa kan harus hadir. Iya. Hancur. Iya. Oke, kayaknya kita lanjut saja Pak Tim ya. Oke, kita lanjut di halaman 453 itu ya. Wujudkanlah mimpi. Nah, banyak orang yang menjalani hidup dengan menunda kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Bagi mereka, penetapan cita-cita berarti suatu hari nanti setelah mereka meraih sesuatu, maka mereka dapat nikmati hidup dengan penuh semangat. Ibaratnya ini, saya dapat gembira kalau saya selesai atau mencapai yang saya inginkan. Padahal untuk gembira tuh bisa saja sekarang saya bahagia gitu. Kenyataannya, jika kita memutuskan untuk bahagia sekarang, maka otomatis kita akan meraih lebih banyak lagi. Meskipun cita-cita memberi arahan yang luar biasa dan sarana untuk memusatkan perhatian, kita harus terus berusaha menjalani hari kita dengan penuh semangat, dengan meraih semua kegembiraan yang dapat kita rasakan setiap hari. Berarti walaupun saya pingin HRV ini kan belum tercapai, bukan berarti saya nggak bisa bahagia gitu dalam menjalani hari-hari proses-prosesnya. Justru yang dimau itu kita tuh harusnya tetap bahagia dalam proses ini. Jadi saat kita mencapainya itu kita lebih luar biasa bahagia lagi gitu. Daripada suatu hari nanti ya. Daripada suatu hari nanti lagi jadi nggak berasa nanti kebahagiaan itu. Nah, daripada menilai keberhasilan dan kegagalan Anda dalam hidup berdasarkan kemampuan Anda meraih cita-cita pribadi dan tertentu, ingatlah bahwa kemana kita melangkah lebih penting daripada hasilnya. Nah, walaupun kita belum mencapai apa yang kita inginkan, contoh saya HRV saya belum saya capai nih kan, tapi langkah saya udah benar gitu, ya saya tentu bahagia juga gitu. Daripada harus nunggu HRV saya yang nanti mungkin 2 tahun depan baru ada, kenapa nggak sekarang aja gitu untuk bahagianya.
kok langkahnya udah benar gitu. Nah, di proses ini yang buat kita harus terus bahagia gitu. Jika kita terus melangkah ke arah yang benar, maka kita mungkin tidak hanya meraih cita-cita yang kita kejar, tetapi lebih banyak lagi gitu. Ada bonus-bonus yang menanti kita ke depannya. Nah, bisa dilanjutkan Pak Tony? Tunggu dulu Len, apa ada jelas penjelasan Pak Michael? Oke, lanjut ke 456 ya. Pedoman untuk meraih cita-cita. Kesimpulan dari subbab yang saya baca ini untuk pedoman meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita yang paling penting yaitu berkomitmen. Ya, itu bisa kita baca di paragraf pertama, kalimat ke baris kelima. Seorang harus berkomitmen ya. Seseorang harus berkomitmen. Sebenarnya dalam mempelajari sumber keberhasilan seseorang, saya menemukan bahwa ketekunan mengalahkan bakat sebagai alat paling bernilai dan efektif dalam menciptakan dan membentuk kualitas hidup. Contoh nyatanya itu mungkin seperti pemain bola Cristiano Ronaldo. Dia dulunya kan pemain dari tim Portugal, ya kan? Dia bisa sampai sekarang nih memang karena ketekunannya dan komitmennya sangat luar biasa. Contohnya dia tidak pernah pesta minum alkohol sampai berlebihan, ya kan? Tidak tato, ya kan? Pola makan dijaga, dan untuk pola latihan ya, dia sehari itu bisa menghabiskan 4 jam 2 sesi dalam sehari untuk latihannya. Makanya dia bisa menjadi seorang pemain superstar seperti sekarang gitu. Di umur yang 36 tapi masih bisa mencetak gol sampai 30-an gol per musimnya, yang masih patut diperhitungkan. Mungkin kalau dalam contoh basket kita bisa melihat Kobe Bryant gitu ya. Orang belum latihan pagi-pagi dia sudah pergi latihan pagi-pagi gitu ya. Tahu dari mana Anda? Karena saya menonton ya biografinya gitu. Saya sebelum sini udah bawa materinya gitu. Salah loh. Tahu saya dia bukan latihan pagi. Dia pagi. latihan jam 3 subuh. Ya, kan Jam pagi. 3 itu termasuk pagi. Enggak Nggak tahu ya. Subuh namanya baca. Oh ya, siap. Sorry, bahasa saya Gitu ya. rancu gitu. Itu salah aku sih tadi. Tadi HRV 5 juta Pak. Subuh maksud saya gitu. Kata-katanya salah. Awas saja lah. Oke, lanjut Pak Michael. Kalau kita di sini mengeluarkan kekuatan sistem penggerak retikular untuk meraih cita-cita Anda. Saya sebenarnya kurang mengerti. Bisa Pak Acen bantu gitu untuk yang halaman 460. Penggerak retikular itu dia saya cek itu dia kayak seperti sebuah jaring gitu ya. Ya. Kalau di sini bilangnya 461 kan. Inti mungkin. Perubahan cara berpikir ini lebih memusatkan Anda dengan cita-cita Anda. Begitu Anda memutuskan sesuatu sebagai prioritas, maka Anda memberi sesuatu tersebut perasaan yang sangat besar dan dengan terus memperhatikannya. Apapun yang mendukung pencapaiannya pada akhirnya akan terlihat dengan jelas. Berarti saat kita mengubah cara pikir kita gitu kan, dan menyelaraskannya, berarti sesuai cita-cita kita ini kan. Mungkin dulu kita berpikir ini mustahil untuk lakukannya, tapi karena mau mencapai cita-cita ini pasti bisa gitu. Atau mungkin ada cara-cara lain yang kita pasti bisa. Begitu Anda memutuskannya sebagai prioritas, berarti kita harus tetapkan sebagai prioritas utama untuk dalam kita mencapainya. Maka Anda akan memberi sesuatu tersebut perasaan yang sangat besar dengan terus memperhatikannya. Berarti kita terus fokus dan terus mengerjakannya. Ada gangguan lain mungkin tidak mempengaruhinya, karena kita betul-betul fokus akan tujuan yang ingin kita capai ini gitu. Bukan sebentar Harvey, sebentar sepeda ya. Iya. Lihat orang senang sepeda, kayaknya sepeda ini seru juga gitu ya. Lihat sebentar orang main badminton, kayaknya uangnya untuk badminton aja nih. Mungkin itu yang bisa saya dapat dari subbab ini. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya, mungkin dengan pemahaman dan kalimat yang lebih sederhana, tapi menurut saya itu kan. Menurut saya maksudnya kekuatan sistem penggerak retikular ini lebih ke insting kita nggak gitu? Insting kan di sini ada dibilang ya, Raski kayak alat penyaringan dari pikiran kita. Jadi di sini kan dijelasin kan yang dijelasin Pak Michael tadi, perubahan cara berpikir ini lebih menyelaraskan Anda dengan cita-cita Anda. Begitu Anda memutuskan sesuatu sebagai prioritas, maka Anda memberi sesuatu
tersebut, perasaan yang sangat besar, dan dengan terus memperhatikannya, Anda pun akan mendukung pencapaiannya, pada akhirnya akan terlihat dengan jelas. Contohnya Pak Tommy lah gitu kan. Dia mempunyai cita-cita punya mobil Civic hitam tahun depan. Hitam ya. Jadi oke, berarti fokusnya perhatian di sana. Gimana mencapai mobil itu kan? Otomatis dia sebagai manusia dia tuh ada sistem penggerak artikular, kayak instingnya itu. Insting gimana caranya dia bisa menghasilkan uang 500 juta untuk membeli mobil itu dalam setahun. Jadi dengan dia fokus, dia akan mencari. Oke, aku mungkin kayak dia sekarang jual GT Grotopia, masih kurang nih, masih lambat mungkin kan. Instingnya bergerak lagi, cari peluang di mana gitu kan. Nah, buka kasino sekarang contohnya. Jadi menurut saya sih seperti itu, lebih ke insting kita untuk mengejar Mimpi kita gitu. mimpi kita, apa yang kita pusatkan di pikiran kita gitu. Berarti kesimpulannya saat kita betul-betul fokus gitu ya, ada aja jalan lain-lainnya yang terus kita pikirkan gitu ya, Benar. untuk mencapai apa yang kita mau gitu ya, dengan cara cepat gitu. Ya. Yang saya pelajari kan, apapun bisa kita wujudkan selama kita fokus. Kalau kita sudah fokus, cara itu bakal datang sendiri gitu. Benar. Gitu. Benar Pak Tommy. Benar, cuma pasti ada masalah lah. Iya. Tapi kan Saya rasa itu betul. pasti kita pusing, tergantung kita lah cara mengatasinya. Mengolah kestresan itu ya. Berarti Mengolah deh. yang tadi Pak Dirga bilang, pusingmu itu bahagia juga atau pusingmu itu lari ke obat-obatan ya? Pusing saya bukan lari ke obat-obatan, bukan berfoya-foya. Pusing saya itu terus mencari solusinya. Karena menurut saya suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Saya suka Pak Tommy sekarang. Iya. Iya, panutan Pak Tommy. Kayak homo ya. Panutan. Nah, mungkin bisa kita lanjut ya. Diambillah langkah pertama Anda sekarang. Nah, di sini kita yang saya tangkap ya, kita disuruh menetapkan cita-cita kita dalam 4 bidang ini di halaman 463. Cita-cita pengembangan diri, cita-cita karir bisnis ekonomi, cita-cita mainan petualangan, dan terakhir cita-cita sumbangan. Nah, di kata tebalnya itu Mas di 463, apa yang saya inginkan untuk hidup saya jika saya mengetahui saya dapat memilikinya dengan cara apapun yang saya inginkan? Apa yang akan saya lakukan jika saya mengetahui saya tidak dapat gagal gitu? Nah, kita langsung lompat di 464 gitu kan. Cita-cita pengembangan diri. Nah, cita-cita pengembangan diri mungkin yang saya tangkap kan, kita ini mau seperti apa gitu ke depannya gitu. Apakah pengembangan diri saya menjadi Michael yang semakin tercemar, Michael yang terus berpikir negatif, atau saya mau cita-cita pengembangan diri saya ini Michael yang selalu bersikap positif. Nanti saya pingin setahun ke depan itu saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu harus kita tulis tuh. Cita-cita pengembangan diri kita ini ingin seperti apa gitu. Kalau di halaman 465 gitu kan. Nah, apa yang ingin Anda pelajari? Nah, apa keahlian yang ingin Anda kuasai sepanjang hidup Anda? Apa sifat yang ingin Anda miliki? Apa Anda ingin teman-teman Anda menjadi seperti bagaimana? Anda ingin menjadi bagaimana? Ini harus kita pikirkan gitu ya. Mungkin nggak di sini tapi boleh di rumah. Dalam kertas tuh kita tulis gitu. Kita mau seperti apa ke depannya gitu. Kalau di belakang ini masih panjang lagi nih. Di 466 ini. Mungkin ini hanya contoh-contohnya. Kita bisa membuat sesuai yang kita inginkan gitu. Atau ini ada yang mau ditambahkan yang ini? Mungkin tuh yang cita-cita pengembangan diri ini contohnya kita ingin memperbaiki tubuh kita, contohnya dari yang gemuk jadi ideal gitu kan, atau cita-cita perkembangan sosial, misalnya selama ini sosial kita, pergaulan kita di sini-sini aja gitu, memperluas sosial gitu kan, atau contohnya berbicara bahasa lain, mungkin mempelajari bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu kan, untuk pengembangan diri kita gitu. Mungkin itu ya Pak Miko. Kalau di sini kan kita disuruh buat jangka waktu kita. Kalau di langkah 2 ini kan, sekarang Anda memiliki daftar cita-cita untuk pengembangan diri Anda yang dapat membuat Anda bersemangat. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, saya ingin menjadi Michael yang lebih positif dalam arti saya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, tapi
kapan nih harus saya realisasikan gitu, betul-betul menjadi seperti yang ingin saya inginkan. Nah, sekarang sediakanlah waktu sebentar untuk memberikan jangka waktu ke setiap cita-cita ini. Berarti kita tetapkan gitu, waktunya kapan kita mau mencapai ini. Nah, kalau di langkah 3 ini kan, sekarang pilih cita-cita 1 tahun yang paling penting dalam kategori ini. Berarti dalam 1 ke depan tuh kita tentukan apa yang mau kita inginkan ya untuk pengembangan diri kita ini. Apakah menjadi Michael Sibadur untuk 1 tahun depan atau Michael yang dapat memberi semangat kepada orang lain gitu. Itu untuk yang cita-cita pengembangan diri ya. Kalau cita-cita karir dan bisnis ekonomi, tetap kita menulis apa yang Anda inginkan di kehidupan karir, bisnis atau keuangan Anda gitu. Misalnya mungkin untuk saya pinginnya menghasilkan uang 100 juta per bulan gitu. Nah, terus kita tulis lagi kapan kita mau mencapainya gitu. Dan di langkah 3 tetap pilihlah cita-cita 1 tahun terpenting Anda dalam kategori bisnis. Mungkin 1 tahun depan saya harus punya uang 2M gitu. Contohnya begitu ya. Nah, apa yang kita inginkan dalam setahun ke depan. Nah, mungkin kalau untuk cita-cita mainan atau petualangan nih, sesuatu yang cita-cita yang membuat kita impian kita gitu. Yang contohnya kita ingin punya mobil atau keluar negeri gitu, atau jalan-jalan ke pantai bersama pacar. Ini harus kita tulis juga gitu. Soalnya cita-cita ini kan banyak kategorinya, tapi di buku inilah kategorinya gitu, dikategorikan. Jangan lupa untuk membuatnya jangka waktu dan kapan kita harus mencapainya gitu. Yang terakhir adalah cita-cita sumbangan. Mungkin kalau sumbangan di sini bukan berarti dalam bentuk uang aja ya Pak Acan gitu ya. Bukan, banyak. Mungkin kalau saya bisa bilang gitu kayak kita datang ke panti asuhan gitu, mungkin membagi sesuatu yang dapat kita bagikan gitu ya. Menurut saya Pak Michael yang bisa disumbangkan itu asetmu yang paling besar itu ya cara ngajarkan orang tertawa. Cara ngajarkan. Itu asetmu, ada orang lain susah mau mempelajarinya juga ya. Mungkin itu salah satu kelebihan saya Pak Acen gitu. Coba suruh Pak Richard tertawa langsung, dia belum tentu bisa. Coba suruh Pak Michael tertawa langsung. Gampang aja gitu ya kan. Mungkin itu bisa dilanjutkan Pak Tony. Berarti kita bukan hanya membuat cita-cita itu aja, tapi kok bisa kan? Kalau contohnya kayak Pak Acan buatnya di mobil mungkin, atau pas saat kita baca buku di kertas nih kita tempelkan di sini, jadi terus kita baca gitu. Di mana tempat yang sering kita lihat gitu kan? Mungkin kalau Anda malas baca, bisa Anda printkan dalam bentuk gambar gitu. Contohnya mungkin yang cita-cita mainan gitu kan. Saya punya gambar di rumah saya itu mobil HRV gitu, ada satu. Sebelum tidur saya liatin terus gitu kan. Nah, saya tempelkan itu. Jadi walaupun bukan dalam bentuk tulisan, tapi HRV, ada motivasi gitu kan untuk mencapainya. Oke, lanjut untuk yang cara mewujudkan cita-cita Anda ya. Ini paragraf pertama. Karena sekarang Anda memiliki serangkaian cita-cita menarik dan alasan yang jelas untuk mencapai cita-cita tersebut, maka proses untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah dimulai. Anda akan menjadi peka saat Anda terus meninjau kembali cita-cita dan alasan Anda, serta akan menarik Anda ke cara berguna untuk mencapai keinginan Anda yang telah ditetapkan dengan jelas. Untuk memastikan cita-cita Anda pasti tercapai, maka Anda harus mengondisikan sistem saraf Anda lebih dulu untuk merasakan kesenangan yang pasti akan dihasilkan oleh sistem saraf. Dengan kata lain, setidaknya 2 kali sehari Anda harus melatih dan hati Anda menikmati pengalaman meraih setiap cita-cita paling berharga Anda. Maksudnya di sini pada saat kita udah mempunyai cita-cita, ya kan? Contohnya Pak Tommy beli mobil Civic itu kan. Kita tuh harus membayangkan mobil Civic tuh bagaimana gitu kan. Kita harus bayangkan kita naik di mobil Civic, gimana perasaan senang kita, ya kan? Gimana nyamannya duduk di mobil Civic tuh. Ini lebih ke visualisasi gitu kan. Agar ini memotivasi kita
memotivasi kita untuk mencapainya gitu. Karena kita udah membayangkan merasakan senang dulu bagaimana saat kita mencapai cita-cita tersebut. Ya, ada yang mau tambahkan? Nah, Kung ada lanjut. kalau saya lanjut ya, di halaman 475, tujuan dari cita-cita. Nah, ini seperti yang tadi sempat kita bahas gitu. Apa sebenarnya makna lain dari cita-cita yang kita inginkan itu? Ada kepuasan sendiri yang kita inginkan dari mencapai cita-cita tersebut gitu. Di halaman 476 gitu kan. Di paling atas itu setelah paragraf utamanya, cita-cita adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, bukannya tujuan utama hidup kita. Bukan berarti membeli mobil HR-V itu tujuan utama, tujuan akhir hidup saya gitu. Tapi apa gitu makna dibalik mobil HR-V gitu? Cita-cita hanyalah alat untuk memusatkan perhatian kita dan menggerakkan kita ke sebuah arah gitu. Satu-satunya alasan kita benar-benar mengejar cita-cita adalah agar diri kita sendiri tumbuh dan berkembang. Mencapai cita-cita itu sendiri tidak akan pernah membuat kita bahagia dalam jangka panjang. Siapa diri Anda lah. Saat Anda mengatasi berbagai rintangan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita Anda yang dapat memberi Anda perasaan puas yang mendalam dan paling bertahan lama. Berarti itu kebahagiaan yang saat kita mencapai cita-cita tersebut gitu. Bukan berarti orang impikan uang 2M. Ya, karena orang ada impikan uang 2M pun tidak bahagia gitu. Tapi makna mencapai 2M itu gitu. Nah, di sini kita disuruh menulis gitu kan. Saya tuh harus jadi orang seperti apa gitu untuk mencapai semua yang saya inginkan ini. Kalau misalnya saya ingin standar saya ingin punya mobil HR-V, saya tulis gitu kan. Saya harus menjadi orang yang lebih rajin lagi. Saya harus menjadi orang yang bangun setiap pagi jam 5 pagi. Mungkin kalau misalnya salah satu pekerjaan saya itu sama kayak Pak Tommy main GT, saya harus memposting satu hari 5 kali. Sampai Pak Tommy pun kalah ya. Sampai Pak Tommy pun kalah gitu. Yang buat toko saya lebih terkenal dari Pak Tommy gitu. Itu mungkin yang harus kita tulis gitu. Saya dan Anda pasti berbeda. Jadi Anda harus menuliskan seperti apa yang Anda inginkan. Harus jadi orang seperti apa baru mencapai cita-cita tersebut gitu. Nah, lanjut Pak Tony. Oke, lanjut ke halaman 481. Programlah diri Anda sendiri untuk berhasil. Kita bisa baca di halaman 482 baris ketiga ya. Pertama, singkirkan hambatan apapun dengan mengetahui lebih dulu apa yang mungkin dapat menghalangi Anda dan atasilah sekarang daripada menunggu setelah berjalan 50 mil. Jadi sini maksudnya dalam kita melakukan perencanaan, ya kan? Kita harus bayangkan dulu kira-kira apa itu masalah atau hambatan yang akan menghalang kita, sehingga kita pikirkan dulu solusinya gimana gitu. Kemudian berkomitmenlah kepada orang-orang yang Anda tahu akan menjaga Anda tetap memegang teguh standar lebih tinggi Anda. Perkuatlah jalur saraf baru Anda dengan terus berlatih, pengulangan, dan tingkat emosional yang tinggi. Bayangkan cita-cita Anda dengan jelas berulang kali. Gabungkanlah unsur visual, auditori, dan kinestetik yang akan membuat cita-cita Anda menjadi kenyataan. Kira-kira dari penjelasan ini udah cukup jelas belum? Harusnya udah cukup jelas lah ya, karena pengulangannya ya berhubungan dengan itu terus. Jadi sebenarnya kan intinya gitu di bab ini adalah, kalau di pelajaran pertama di halaman 482, pelajaran paling penting dalam bab ini adalah kenyataan bahwa masa depan gemilang buat Anda terus berkembang. Tanpa hal ini kita hanya separuh hidup. Seperti yang dibilang Al tadi, kita hanya menjalani hidup gitu. Kita tidak merasa hidup kalau kita tidak menciptakan masa depan yang kita inginkan. Masa depan gemilang bukan barang tambahan, tetapi kebutuhan. Kebanyakan orang terbalik gitu. Mereka pikirnya mereka itu malah sebuah tambahan gitu. Ya saya ingin punya mobil, ya itu kan keinginan saya gitu. Padahal sebenarnya suatu kebutuhan yang membuat kita terus berkembang agar kita mencapainya gitu. Masa depan gemilang membuat kita tidak hanya mencapai, tetapi juga ikut serta merasakan perasaan senang, sumbangan, dan tumbuh yang mendalam yang memberi makna pada hidup itu sendiri. Jadi intinya pada bab ini yang saya dapat simpulkan adalah
masa depan gemilang itu memberi kita arah, memberi kita semangat untuk apa? Mencapainya gitu. Dan untuk mencapainya itu kita harus cani. Kita harus cani terus introspeksi diri kita, terus kembangkan diri kita agar mencapai impian yang kita inginkan. Jika kita hanya menginginkannya tapi tidak merancangnya atau tidak berusaha untuk memperbaiki terus hidup kita, ya udah itu hanya sebagai angan-angan saja. Jadilah orang yang merancang hidup, bukan menjalani hidup. Itulah pesan yang saya dapat sampaikan di bab 12 ini. Ada teman-teman yang mau menambahkan atau ada yang kurang mengerti tentang bab ini? Ini saya tambah dikit ya. Jadi intinya bagi semua yang ada di ruang ini kan, kalian harus memiliki cita-cita. Jadi kalau nggak ada kan, bagus nggak usah hidup gitu. Nah itu intinya. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja. Itu saya tutup dulu ya. Oke, saya tutup pembahasan bab 12 ini. Kita lanjutkan setelah iklan. Sponsor di bawah ini. Iya, sponsor di bawah ini.